Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya akan menyampaikan informasi lanjutan dari DKM Babu Salam tentang kajian Islam tematik dengan bahasan hakikat harta dalam Islam Part 2 yang disampaikan oleh Ustadz Indra Ambia. Untuk selanjutnya silakan ikuti video saya sampai tuntas. Terima kasih. Seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya, terjebak di situ. Kenapa? Karena dia tidak akan melangkahkan kakinya sehingga ditanya tentang 4 hal. Apa yang pertama, Bu? Yang pertama, an umrihi, tentang umur, ya, tentang umur dihabiskan untuk apa? Bapak Ibu yang hadir malam hari ini rata-rata usia berapa tahun? 20? Oh, 60. Nanti 20. Ya, 60. Nah, kira-kira dari 60 tahun itu lebih banyak digunakan untuk apa? Jawab. Betul, untuk gaji? Contoh saja, hari ini atau kemarin yang sudah kita lewati. Hari kemarin Allah berikan kepada kita waktu 24 jam. So, yang hari kemarin 24 jam kira-kira banyak habis waktu digunakan untuk apa? Tidur. Tuh, tidur. Tidur seberapa jam, Pak? 12 jam. 12 jam? Allah, ya, gitu, ya, ada yang mungkin 8 jam, ya, gitu, 8 jam untuk tidur. Sholat seberapa jam? 5 menit. Coba, sehari semalam Bapak Ibu sholat berapa jam? 20 menit. Nyampe 1 jam? Ya, sebut merah nyampe 1 jam, ya. Jadi sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya, gitu ya. Anggap saja sholat 1 jam. Ya, sholat 1 jam. Berarti sisa 23 jam. Ya. Terus ibadah yang lain apa? Sholat 1 jam, beres. Yang lain dalam sehari? Baca Quran. Bapak Ibu baca Quran berapa jam? Setengah jam. Sebut sejam lah. One day one juz. Ya, 1 jam. Berarti 2 jam. Terus ibadah yang lainnya apa? Coba, ya. Jadi kalau ibadah itu hanya baca Quran, sholat, berarti sehari kita hanya 2 jam. Terus sisa kan? Tidur, terus goes, terus Rumpi. ngobrol. Ya. Kabarnya kan ketika dihisab teh banyakkan naon Bapak Ibu. Ya, ketika dihisab oleh malaikat tuh tentang usia kita 60 tahun, ternyata usia 60 tahun lebih banyak kita gunakan untuk tidur. Bayangkan gitu. Gimana kita bertanggung jawabnya hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, konsep ibadah itu harus kita luruskan. Ya. Konsep ibadah harus kita perbaiki, bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Ibadah itu bukan hanya sekedar baca Quran. Ibu masak ibadah bukan? Kumaha caranya masak ini ibadah? Ya. Bapak goes, gimana caranya goes biar jadi ibadah? Bismillah, Pak. Hah? Bismillah. Bismillah kan gitu. Ya. Tidur. Gimana caranya tidur bisa jadi ibadah? Baca doa tidur. Nah, itu yang kemudian coba kita perbaiki. Kalau ibadah kita hanya sholat 1 jam, etaknya lamun 1 jam, ya. Kemudian juga ketika sholat kadang pemikiran mulai, kan begitu, ya. Lantas bagaimana nanti ketika Allah menghisab kita? Ternyata kata malaikat, oh kamu mah hirup teh banyaknya tidur. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
bagaimana caranya supaya aktivitas yang kita lakukan itu semuanya harus bernilai ibadah. Itu caranya. Ya. Tidur, gimana caranya biar tidur bernilai ibadah, Bapak Ibu? Ikuti anjuran Nabi. Ikuti anjuran Nabi. Apa yang Nabi lakukan sebelum tidur? Nabi itu biasa kalau sebelum tidur wudhu dulu. Ya, Bapak Ibu suka wudhu udah kan? Ya, saya dapat wudhu jadi ketunduh. Ya, nah Nabi itu suka wudhu dulu kalau mau tidur. Kemudian apa yang Nabi lakukan ketika mau tidur? Ya, biasanya Nabi membaca beberapa surat. Ya, kadang surat-surat yang pendek saja. Ya, yang biasa Nabi baca 3 surat yang pendek: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ya, tapi kadang juga Nabi membaca surat yang agak panjang. Ya, kalau belum begitu ngantuk, begitu ya, baca surat yang agak panjang. Menunjukkan Nabi kalau sebelum tidur, Nabi itu kadang membaca Quran dulu, Bapak Ibu. Bukan lihat HP, ya, bukan nonton bola. Nonton bola mau tuduh, ya, gitu. Jadi Nabi baca Quran, ya. Kemudian sebelum tidur, apa yang Nabi lakukan? Membaca doa. Nah, itu. Jadi ketika Nabi mau tidur, kemudian Nabi membaca doa. Ya, biasanya Bapak Ibu kalau mau tidur baca doa yang mana? Yang pendek. Nah, biasanya nomor pendek-pendeknya. Bismika Allahumma ahya wa amut, ya, atau Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut, ya, atau Bismika Allahumma amutu wa ahya. Itu dua-duanya ada riwayat. Mau amutu dulu, mati kemudian hidup, atau hidup kemudian mati. Itu dua-duanya ada riwayatnya, ya. Tapi doa yang sering Nabi baca itu sebetulnya bukan doa yang itu. Ya, doa yang sering Nabi baca itu doanya agak panjang. Ada yang pakai ini nggak doanya? Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan minka ilaika Allahumma la manja illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Ada yang baca doa itu? Atau baru dengar? Ya. Nabi itu kalau mau tidur baca doa itu. Dalam kitab Sahih Bukhari kata Nabi, siapa yang dia membaringkan badannya, artinya dia mau tidur, kemudian membaca doa yang tadi, fa'in mutta, itu di ujung hadisnya, fa'in mutta mata alal fitrah. Andai kata pada malam itu dia diwafatkan, andai kata pada malam itu dia dimatikan, maka dia mati dalam kondisi fitrah. Masya Allah, ya. Jadi tidurnya itu ternyata bisa melahirkan fitrah. Dan andai kata pada saat tidur itu adalah kematiannya, maka kata Nabi, mata alal fitrah, maka dia meninggal dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa Bapak Ibu? Suci, ya. Fitrah itu maknanya suci, atau makna yang lain fitrah itu maknanya adalah Islam. Artinya orang itu saat dia meninggal dalam kondisi Islam, dia meninggal dalam kondisi berserah diri kepada Allah. Ya. Siapa yang bisa menjamin Bapak Ibu nanti malam ketika tidur besok bisa bangun lagi? Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ya. Allah yatawaffal anfus hina manamiha. Ya, Allah yang mewafatkan jiwa ketika sedang tidurnya. Ya. Jadi tidur itu adalah wafat. Tidur itu adalah kematian. Ya. Makanya orang yang banyak tidur dekat dengan kematian. Kata para ulama, ya, tidur dan kematian itu saudara kembar. Kata para ulama, tidur dan kematian itu saudara kembar. Makanya Bapak Ibu jangan banyak tidur, ya, bisa dekat, ya, gitu. Nah, itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Makanya tadi bagaimana caranya supaya aktivitas kita harus bernilai ibadah. Tidur harus bernilai ibadah. Bahkan makan pun harus bernilai ibadah.
makan bisa bernilai ibadah tidak? Bisa. Gimana caranya makan bisa bernilai ibadah? Ikuti anjuran Nabi, bagaimana Nabi makan supaya makannya bernilai ibadah. Apa yang Nabi lakukan kalau makan, Bu? Pak, Nabi kalau makan bagaimana? Doa. Ya, satu, Nabi itu kalau makan Nabi baca Bismillah. Bismillah kita makan. Maka makannya akan bernilai ibadah. Ya. Yang kedua, apa yang Nabi lakukan? Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Ya. Kalau ada orang Islam makan pakai tangan kiri berdosa tidak, Pak? Dosa. Pak, Bu, kalau ada orang Islam makan pakai tangan kiri dosa tidak? Ya. Dosa. Kenapa? Karena itu perintah dari Nabi. Kul washrab biyaminika. Makanlah dan minumlah dengan tangan kanan. Perintah dari Nabi. Berarti kita wajib makan pakai tangan kanan. Ya, gitu. Terus bagaimana kalau Bapak Ibu makan bala-bala jeung leupeut? Kanan kiri. Ya. Bala-bala di mana? Kanan. Di kanan leupeut. Di kiri. Nah, putus makan leupeut kan? Kali ke kanan. Ya. Kayaknya senok di kanan. Gimana, Pak? Kayaknya senok. Nah, makannya pakai sendok boleh tidak? Ya, boleh Pak. Yang penting makannya pakai tangan. Ya, kali itu syariat. Beda dengan kebiasaan. Ada memang kebiasaan Nabi. Apa kebiasaan Nabi? Nabi itu biasanya makan pakai 3 jari. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, saya pengen seperti Nabi makan 3 jari, boleh silakan. Ya, tapi itu bukan syariat. Artinya kalau ada orang makan pakai 2 jari, dosa tidak berdosa. Ya, karena itu kebiasaan Nabi saja. Nabi makan pakai 3 jari. Kenapa Nabi makan pakai 3 jari? Ya, ada makannya dengan kurma, Bapak Ibu. Ya. Coba Bapak Ibu lamun makan timbal, ya. Coba makan timbal pakai 3 jari, kumaha? Nah, ya, gitu. Jadi itu mas silahkan, ya. Nah, termasuk makan pakai sendok, ya. Boleh silahkan makan pakai sendok, ya. Yang penting makannya pakai tangan. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Lihat orang-orang Barat paham betul mereka hadis Nabi. Makanya mereka ajarkan cara makan supaya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana? Ada di beberapa tempat itu kalau tempat makan hanya disediakan pisau dengan garpu. Ya, pisau di mana? Kanan, garpu. Kenapa garpunya di kiri? Supaya makan yang pakai tangan. Di mana eta teh? Ya, bukan dari sunnah Nabi, bukan dari ajaran Nabi SAW. Yang kita makan pakai garpu dan pisau silakan saja, tapi makan harus pakai tangan kanan. Itu syariat. Ya, sekali lagi makan dengan 3 jari, 2 jari, 1 jari, 5 jari, nah itu silahkan kalau suka silahkan. Ya, tapi yang menjadi syariat itu adalah makan dengan tangan kanan. Ya, mau pakai sendok silahkan, gitu ya. Pakai cukil, pada Bapak Ibu pakai cukil. Ya. Nah, jadi itu bagaimana caranya supaya aktivitas kita harus bernilai ibadah. Ya, dia kata Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al satu an umrihi bima afdal. Ya, seorang hamba tidak akan melangkahkan kakinya nanti pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya. Yang pertama tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan. Kemudian yang kedua, wa an malihi. Ini yang sesuai bahasan kita. Wa an malihi, tentang harta. Terkait dengan harta pertanyaannya 2 Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Yang pertama bimaktasabah.
bagaimana kita mendapatkan harta itu. Yang kedua, wa bima anfaqa, bagaimana kita menggunakan harta itu. Ya. Makanya kenapa banyak yang terjebak macet nanti di akhirat itu ketika hari penghisaban, khususnya berkaitan dengan harta. Kenapa? Dua pertanyaan. Malaikat akan nanya, Pak, punya mobil? Punya. Di mana akan mobil? Nah, ya. Dari hasil usaha. Oke, selamat. Usaha naon? Halal, oke, selamat. Tidak hanya sampai situ, ditanya lagi, mobilnya dipakai kemana? Jalan-jalan. Ya, coba dipakai kemana itu mobil? Ya, itu Bapak Ibu berat itu ya. Akan dipertanggungjawabkan itu. Dari mana kita mendapatkan harta itu, kendaraan tersebut, dan kemudian bagaimana kita menggunakannya, ya, gitu. Ibu punya baju, ditanya, di mana itu baju? Beli. Dari mana hartanya? Dari suami. Oke, aman. Ya. Dipakai ke mana? Nah, pakai ngaji, gitu. Ya. Makanya Umar bin Khattab itu Bapak Ibu, kalau beliau punya baju baru, maka baju yang lama beliau kasihkan. Kenapa? Karena Umar khawatir nanti baju yang ini yang nggak dipakai akan dihisab pada hari kiamat kelak. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu kalau ada barang-barang benda-benda yang sudah jarang dipakai, mending infakkan. Ya. Daripada nanti dihisab. Ya. Nah, tapi kan digilir, ya bolehlah silakan. Baju 30 digilir semuanya, boleh silakan. Asal dipakai. Ya. Punya kendaraan, ya, ada mobil 3, teka pakai hiji, wakafkan ke Masjid Bagus Salam. Ya, wakafkan, gitu, supaya bermanfaat. Ya. Makanya kalau di zaman Umar itu, ketika Umar jadi khalifah, kalau ada tanah kosong nggak dipakai, diambil sama negara. Itu zaman Umar. Ya, ini tanah siapa ini? Si Fulan. Kenapa kosong? Nggak dipakai. Ya, punya tanah yang sebelah sana. Tanah ini ambil sama negara, dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu Bapak Ibu. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga wa'an ilmihi. Ya, yang ketiga wa'an ilmihi, tentang ilmu. Ya, tentang ilmu, bagaimana kita mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu yang kita miliki, kita berusaha bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi bagaimana caranya supaya ilmu yang kita miliki ini harus melahirkan amal. Ya, jadi ilmu harus melahirkan amal. Dan yang lebih ditekankan lagi, sebagaimana nasihat Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan semata-mata banyak menghafal riwayat, walakinnal ilma al khasyah. Tapi bagaimana ilmu itu harus melahirkan rasa. Ya, Allah a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali bahasan kita terkait dengan harta dalam agama Islam. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, maka poin yang ketiga, harta itu sebagai perhiasan hidup. Ya. Harta sebagai perhiasan hidup. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran, ya, Ali Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya, dizuyyina linnas,
dihiasi bagi manusia hubbus syahwat, kecintaan kepada syahwat. Ya. Jadi kecintaan kepada syahwat, apa itu? Satu, syahwat minan nisa, ya, memiliki kecintaan syahwat kepada wanita. Ya, jadi Quran begitu jelas ya, menggambarkan kepada kita bahwa syahwat laki-laki itu kepada wanita. Jadi kalau laki-laki kepada laki-laki, apa itu namanya? Jelas penyimpangan itu, ya, jelas penyimpangan. Nah, tapi sekarang sedang diusahakan oleh mereka bahwa itu bukan penyimpangan, tapi mereka menganggap bahwa itu adalah hak asasi manusia. Kalau di Barat Pak sudah dilegalkan itu, ya, pernikahan sama jenis itu, ya, laki-laki nikah dengan laki itu sudah dilegalkan di Barat. Nanti di undangan itu, ya, pernikahan antara Asep dengan Wawan. Ya, mohon maaf, ada yang namanya Pak Asep dan Pak Wawan. Mohon maaf ya, bukan itu maksudnya Asep dan Wawan yang di sana lah gitu. Ya, bahasa itu apa? Kamu bahasa Sunda tuh ya. Pernikahan antara Robert. Ya. Jadi ngeri Bapak sekalian. Ini di Barat itu sudah dilegalkan pernikahan sama jenis. Jadi laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Demikian acara kajian Islam 42 ini yang akan dilanjutkan ke part 3 sesi terakhir. Semoga ini bermanfaat bagi jamaah yang hadir khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Akhir kata saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.